Bapak Ibu Shalom, selamat pagi. Satu hari kemarin absen dan hari ini kita ketemu lagi. Bacaan firman Tuhan kita pagi hari ini 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 6. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Allah yang penuh kasih, anugerahkan kami kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Beri kami pengertian untuk memahami kebenaran firman. Hadir dan bersabdalah bagi kami. Amin. 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 6. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan menasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, supaya yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Demikian firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, pagi hari ini sederhana saja, hidup berkenan di hadapan Tuhan yang dimaksudkan Paulus lewat surat pada jemaat Tesalonika ini masih dalam kaitan dengan yang pertama, kesadaran diri sebagai orang yang percaya. Ketika bicara tentang bagaimana sih kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan yaitu adalah ketika kita mau melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita. Dalam hal ini ya bicara tentang kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia, bukan kehendak pribadi. Yang kedua, sebagai pribadi tadi yang pertama, yang kedua kita bicara tentang panggilan sebagai pribadi yang dewasa. Pribadi yang dewasa adalah bagaimana kita sudah dipenuhi oleh berbagai keinginan, oleh pertama ya sebagai orang dewasa keinginan untuk hidup bersama itu pasti ada, itu hubungan suami istri. Nah, dia katakan bahwa untuk menghindari bahaya percabulan ya sebaiknya seorang suami mengambil seorang perempuan menjadi istrinya dan sebaliknya. Artinya bahwa seseorang hanya diperkenankan untuk memperoleh satu orang, mengambil satu orang sebagai pasangan hidupnya. Namanya juga pasangan harus satu-satu, bukan 1-2 atau 1-3 dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, kekudusan itu adalah sesuatu yang penting untuk menjadi perhatian kita sebagai orang percaya, karena dari awal dikatakan bahwa Allah telah menguduskan kita. Allah menguduskan kita dengan cara Allah memperkenankan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, hadir untuk mengorbankan dirinya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehendak Allah adalah supaya kita hidup kudus, tidak bercela. Allah yang memanggil, memilih dan menyelamatkan kita itu Maha Suci, Maha Kudus, Maha Mulia. Itu gelar yang diberikan kepada Allah atau yang dimiliki oleh Allah. Jika seseorang hidup kudus, maka Allah selalu tinggal di dalamnya dan besertanya, bahkan dia selalu di dalam hati dan pikiran Allah. Hidup kudus adalah
kehidupan yang berkenan kepada Allah. Artinya sesuai dengan kehendak Allah, bukan menurut keinginan sendiri ataupun keinginan dunia. Hidup masyarakat memang tidak bebas dari pengaruh buruk. Seperti jemaat Tesalonika sangat dipengaruhi oleh perilaku buruk orang-orang yang tidak mengenal Allah dalam hidup dan dalam hidup perkawinan. Mereka bertindak mengikuti hawa nafsu. Kalau sudah tidak puas dengan istrinya, suaminya pergi mencari perempuan-perempuan lain untuk dirayu dan diperdaya agar dapat melakukan percabulan. Perilaku tukang selingkuh dan kawin serta melakukan percabulan seperti ini mendorong kehidupan jemaat. Merongrong kehidupan jemaat. Ada warga jemaat yang telah terpengaruh dan mungkin sudah jatuh. Paulus menasihati bahwa sebesar apapun pengaruhnya, jemaat harus tetap hidup mengikuti nasihat dan petunjuk pastoral yang diberikan. Mereka mesti lebih sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Allah dan tetap menjaga kekudusan dalam perkawinan. Hidup dengan satu istri, setia, jujur, dan benar, memperlakukan istrinya dengan baik dan adil, sehingga perkawinan terus berlangsung dalam pengudusan dan penghormatan. Begitupun sebaliknya, maksud saya ya hidup dengan satu suami dan memperlakukan hal yang sama. Jadi keluarga akan utuh dan terhindar dari perceraian yang memalukan karena percabulan. Roh Kudus mengurapi dalam seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini, Bapak Ibu, agar kita dapat melakukan tugas, tanggung jawab, dan pekerjaan kita dan tetap memelihara kekudusan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita akan berdoa bersama dengan 5 keluarga Bapak Bambang Sujatmiko, keluarga Bapak Bambang Subagio, keluarga Bapak Christian Sumartono, keluarga Bapak Dedi Rai Banjarnahor, dan keluarga Duncan Kasar. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan di pagi hari ini untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun dan menikmati hari yang baru, dan boleh juga merenungkan kebenaran firman-Mu dan bagaimana kami harus hidup menjaga kekudusan Allah dalam kehidupan kami, karena Allah yang kami percaya adalah Allah yang kudus, Allah yang mau mengasihi setiap orang yang memelihara kekudusan hidup, terutama dalam kehidupan rumah tangga. Panggilan kami untuk menjaga ketaatan dan kesetiaan atau setia kepada pasangan kami masing-masing itu menjadi penting ya Tuhan. Jikalau saat ini ketika kami sedang dan atau berkeinginan untuk melakukan perselingkuhan atau hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mengkhianati kekudusan kehidupan rumah tangga kami ya Tuhan, Bapa ampuni kami dan Bapa bawa kami kembali. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, tuntun dan sertai kami semua. Dan pagi hari ini hamba juga mau berdoa menyerahkan kehidupan jemaat-Mu secara khusus yang ada sektor pelayanan 1, keluarga Bapak Bambang Sujatmiko, keluarga Bapak Bambang Subagio, keluarga Bapak Christian Sumartono, keluarga Bapak Dedi Rai P. Banjarnahor, keluarga Bapak Duncan Kasar ya Tuhan. Kami berdoa baik keluarga Bapak Bambang Sujatmiko, Bapak berkati keluarga ini dalam tugas tanggung jawab pekerjaan, Bapak keluarga, ibu rumah tangga, juga anak-anak kekasih dalam kehidupan rumah tangga. Berkati terus keluarga ini, beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Demikian juga kami berdoa bagi keluarga Bapak Bambang Subagio. Berkati Bapak kekasih ini, beri kekuatan, beri kesehatan, beri berkat yang melimpah dalam kehidupannya. Lalu berkati juga ibu kekasih dalam mendampingi anak-anak dan cucu-cucu terkasih. Demikian juga ya Tuhan, Bapa memberikan kekuatan dan kesehatan bagi ibu kekasih. Beri hikmat, beri kesabaran, dan tuntun sertai di dalam menjalankan tugas-tugas tengah-tengah
keluarga, mendampingi suami dan anak-anak. Demikian juga Tuhan berkati anak-anak kekasih, baik yang masih ada yang belum berkeluarga maupun yang sudah berkeluarga. Bapak berkati juga menantu dan cucu terkasih dalam kehidupan mereka, dalam pertumbuhan mereka, dalam pergumulan mereka. Tuhan pimpin dan sertai kehidupan keluarga ini. Kami juga mau bersyukur dan berterima kasih bersama dengan keluarga Bapak Christian Sumartono, yang mana pada hari kemarin Tuhan boleh tambahkan setahun usia dalam kehidupannya. Berkati beliau dalam pekerjaannya, dalam seluruh aktivitasnya. Berkati juga istri kekasih dan mendampingi suami. Demikian juga anak kekasih mereka Leo, dalam masa mudanya, dalam studi, dalam meraih cita-cita dan masa depannya. Tuhan berkati, Tuhan sertai, pimpin keluarga ini dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi keluarga Dedi Rai Banjarnahor. Tuhan sertai dan berkati juga keluarga yang dalam pergumulan mereka, dalam tugas tanggung jawab mereka, bersama dengan istri dan anak-anak kekasih. Bapak beri sehat dan kuat, limpahkan berkat-Mu juga. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa dengan keluarga dan Kasar. Bapak berkati keluarga ini sebagai keluarga muda dalam pergumulan mereka, dalam usaha mereka, dalam seluruh aktivitas mereka. Tuhan pimpin, sertai dan berkati. Jaga pelihara dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu, sehingga apa yang mereka rindukan dapat terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka. Beri kekuatan dan kesehatan bagi keluarga dan juga ibu istri sebagai pendamping ya Tuhan. Biarlah mereka boleh menikmati hari-hari hidup mereka dalam anugerah kasih dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini berdoa bagi seluruh kehidupan jemaat-Mu. Bapak jaga dan pelihara di dalam seluruh tugas tanggung jawab pekerjaan usaha maupun dalam pergumulan mereka. Yang sakit Bapak pulihkan, yang membutuhkan perhatian Tuhan, perhatian dan pendampingan ya Tuhan. Mereka yang adalah para janda, duda, anak yatim piatu, para lansia, Tuhan berkati dan sertai juga. Jaga pelihara dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Yakinkan mereka bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Berdoa bagi para pelayan di tengah-tengah jemaat-Mu, diaken, penatua, pengurus pelkat dan komisi, juga saudara Hesron yang boleh bersama-sama dan terlibat dalam pelayanan, para pelayan di PA dan PT. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi panitia pembangunan dalam mempersiapkan proses pembangunan. Demikian juga panitia malam dana yang harus menunda rencana kegiatan pelaksanaan pada tanggal 13 nanti. Kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan pimpin dan sertai berkati, agar kami mampu menjalankan tugas panggilan tanggung jawab kami masing-masing di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang setia memberikan persembahan syukur, persembahan persepuluhan, bahkan boleh menopang kegiatan diakoni di tengah-tengah jemaat-Mu. Sertai dan berkati, agar berkat Tuhan juga mengalir dan limpahnya di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami, Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, Bapak Gubernur dan seluruh jajarannya, Bapak Wali Kota, Camat, bahkan pemerintah desa Tegal Harum dan Tegal Kerta, dan semua dimanapun jemaat-Mu ada dan tinggal di dalamnya Tuhan. Kami percayakan mereka untuk dapat menjalani tugas tanggung jawab sebagai pemimpin di tengah kehidupan masyarakat. Pagi hari ini juga ya Tuhan, berdoa bagi seluruh tenaga para medis dan juga para pasien yang dinyatakan positif COVID-19. Bapak berkati mereka yang terus berproses untuk memulihkan, untuk menyembuhkan, dan berkati mereka yang juga merindukan pemulihan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini, pagi, siang, petang hingga malam nanti, kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat, lalu curahkanlah berkat-Mu dalam kehidupan kami.
Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, tinggal menyertai, memelihara, berkati kehidupan Bapak Ibu jemaat yang dari pagi, siang, sore hingga malam nanti dalam anugerah